2.500 tahun yang lalu, di kaki pegunungan Himalaya, lahir seorang pangeran dari kerajaan kecil bernama Kapilavastu. Pangeran ini bukan penakluk, bukan pula pembangun istana megah. Namun ajarannya hingga kini mempengaruhi seperempat umat manusia di dunia. Inilah kisah nyata Siddhartha Gautama. Siddhartha lahir sekitar tahun 563 sebelum Masehi. Ayahnya, Raja Sudodana, adalah pemimpin suku Shakya. Ibunya, Ratu Maya, wafat 7 hari setelah melahirkan. Sejak kecil, Siddhartha tumbuh dalam lingkungan bangsawan dengan pendidikan yang baik dan kehidupan yang serba cukup. Ia menikah dengan Yasodhara dan memiliki seorang putra, Rahula. Namun meski memiliki segalanya, ada pertanyaan besar yang menghantui benaknya. Mengapa manusia harus menderita? Suatu hari, Siddhartha menyaksikan kenyataan hidup di luar istana. Ia melihat seorang tua yang renta, seorang sakit yang terbaring, jenazah yang terbujur kaku, dan seorang pertapa yang hidup sederhana namun tampak damai. 4 peristiwa ini menjadi titik balik. Siddhartha menyadari, tidak ada yang bisa menghindar dari penuaan, sakit, dan kematian. Namun mungkinkah ada jalan keluar dari penderitaan? Pada usia 29 tahun, Siddhartha mengambil keputusan besar. Ia meninggalkan kehidupan istana, istri, dan anaknya. Ia memilih jalan seorang pengembara, mencari jawaban tentang hakikat hidup. Sejarah mencatat peristiwa ini sebagai pelepasan agung, langkah seorang pangeran yang rela melepaskan segalanya demi kebenaran. Bertahun-tahun Siddhartha belajar pada guru-guru rohani dan pertapa. Ia mencoba hidup ekstrem, menahan makan, menahan tidur, menyiksa tubuh hingga hampir kehilangan nyawa. Namun akhirnya ia sadar, penderitaan tidak bisa diatasi dengan menyiksa diri. Jalan kemewahan salah, jalan menyiksa diri pun salah. Harus ada jalan tengah, jalan yang seimbang. Di sebuah desa bernama Bodh Gaya, Siddhartha duduk bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Ia bertekad tidak akan bangkit sebelum menemukan kebenaran. Hari demi hari, ia tenggelam dalam keheningan. Hingga akhirnya ia memahami akar penderitaan manusia. Keinginan yang tak pernah puas, keterikatan, dan kebodohan. Dari perenungan itu, lahirlah 4 kebenaran mulia. Pertama, hidup ini penuh penderitaan. Kedua, penderitaan berasal dari keinginan. Ketiga, penderitaan bisa diakhiri. Keempat, caranya adalah dengan menempuh jalan tengah. Sejak saat itu, Siddhartha bukan lagi pangeran. Ia menjadi Buddha yang tercerahkan. Buddha menyampaikan khotbah pertamanya di Taman Rusa, Sarnath, kepada 5 sahabat lamanya. Dari sanalah Dharma disebarkan. Ia membentuk Sangha, komunitas bhikkhu, yang terus menyebarkan ajarannya ke seluruh India. Selama 45 tahun, Buddha mengembara dari desa ke desa, tidak membawa senjata, tidak mendirikan kerajaan, hanya membawa ajaran tentang welas asih, kesadaran, dan kebebasan batin. Di usia 80 tahun, Buddha wafat dengan tenang di Kusinara. Murid-muridnya menyebut peristiwa itu parinirvana, berakhirnya kelahiran kembali. Warisan ajarannya tidak ditinggalkan dalam bentuk istana, bukan pula senjata, tetapi dalam bentuk pemahaman, bagaimana manusia bisa hidup damai tanpa terikat oleh penderitaan.